Assalamualaikum. Salam literasi. Putu buku pada kesempatan kali ini saya bersama buku Ring. Judulnya Ring. Mengapa generalis lebih unggul daripada spesialis? Karya David Epstein. David Epstein. Ini buku yang menarik dan sebenarnya saya nyaris membelinya 2 kali. Karena pertama beli terus ternyata digemari seorang teman. Cukup lama saya menyelesaikannya karena buku ini buku yang sebenarnya kalau tema besarnya bisa kebaca dari judulnya, ya kan? Mengapa generalis lebih unggul dari spesialis? Tapi isinya itu banyak sekali contoh-contoh kasus yang disampaikan oleh David Epstein ini dengan cara yang sangat detail gitu ya. Sehingga memang seru ya. Jadi lamanya bukan karena ini tapi karena seru ya. Kita pasti tergoda untuk menikmati setiap ceritanya. Walaupun ini menarik nih. Seperti biasa ya, Putu buku bukan beda buku secara serius. Ini adalah hanya tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Nah, buku ini menariknya ini nih. Ini teman-teman, kalau ini nanti ada 12 bab ya. Ada 12 bab ditambah kesimpulan. Tapi di belakang itu ada, saya pikir tadinya indeks. Saya pikir indeks atau referensi buku-bukunya ya. Ternyata adalah gini, judulnya itu catatan gitu, ring catatan. Saya pikir sangat membantu. Jadi di sini mempertimbangkan ruang yang ada di sini, saya menghadirkan banyak kutipan, tetapi tidak menyeluruh. Saya meniatkan bagian catatan sebagai jejak pelaporan yang telah dimasukkan ke buku ini, sebagai titik masuk ke sumber utama untuk siapapun yang berminat pada penjelajahan Jumat malam atau Sabtu pagi. Sebagian besar kutipan verbal buku ini dari wawancara yang saya lakukan. Jadi di sini itu setiap judul itu ada judul babnya ya. Di sini disebutkan ada berapa poin-poin dan itu sudah sangat membantu sebenarnya. Jadi teman-teman boleh, ini nggak apa-apa lah ya bocoran kalau teman-teman ada yang membeli buku ini, kalau terasa lelah membaca di buku pokoknya, silahkan lompat ke belakang di catatan. Di sini ada penggalan-penggalan yang sebenarnya nanti kita bisa kembali lagi ke depan. Ya, di situ udah kayak apa ya? Seperti indeks, tapi ini lebih detail. Jadi udah poin-poin yang. Jadi bab pertama poinnya apa aja dan dia cerita dari wawancara di mana dan sebagainya. Panjang sekali ya. Dan itu saya pikir sangat membantu menikmati buku ini. Ya. Saya punya tradisi biasa menjual coretan setelah membaca, tapi di akhir-akhir itu saya ngikutin tadi halaman catatan di bab terakhir buku itu udah cukup membantu. Oke ya, kita mulai seperti biasa. Saya bahas runut dari bab per bab ya, walaupun sekilas saja ya. Jadi bab pertama itu bukan bab pertama, pendahuluan ya kalau nggak salah ya. Iya, pendahuluan ya, sebelum bab pertama. Pendahuluan itu cerita tentang Tiger Woods dan Roger ya, pemain golf Tiger Woods itu pemain golf ya, Roger ini seorang pemain tenis ya. Ini jadi kalau teman-teman sambil berkenalan siapa itu David Epstein, dia adalah penulis The Sport Game, buku terlaris menurut New York Times. Dia memiliki gelar master dalam ilmu lingkungan dan jurnalisme dan pernah bekerja sebagai wartawan investigasi. Ya, jadi dia pencari bakat dalam olahraga. Jadi memang latar belakang bahasanya nanti ini banyak yang dari sudut pandang olahraga dan olahraga. Oke ya, Roger dan Tiger ini sebenarnya cukup menarik ya. Saya berhenti di pendahuluan ini, bukan berhenti ya. Saya berkutat di bab pendahuluan itu cukup lama. Saya menikmati cerita tentang bagaimana Tiger Woods yang sangat spesialis ya, diajarkan oleh keluarganya dari kecil tentang memukul golf dengan cara yang benar gitu ya. Atau berbeda dengan si Roger yang di tenis ini yang justru dia olahraga yang lain dulu, baru bertemu tenis dan baru serius gitu. Bahkan keluarganya tidak mengajarkan secara khusus gitu ya. Kalau digambarkan ketika Roger bermain tenis itu orang tuanya yang juga
pemain tenis dan pelatih ya, itu kadang malah membuang muka atau menjauh dari lapangan, jadi tidak memberikan support gitu ya. Tapi ternyata anaknya akhirnya juga tetap menjadi atlet ya, petenis gitu. Jadi yang satunya sangat disupport, jadi dia sangat spesialis, yang satunya justru secara umum dulu. Dia coba olahraga manapun, akhirnya kembali ke bidang yang dia kuasai, dan mereka sama-sama menjadi expert di bidangnya, menjadi juara di cabangnya ya. Nah itu pembukaannya. Saya pikir itu cukup membuka wawasan kita. Langsung oh iya ya, ini buku memang tentang generalis versus spesialis ya. Orang yang belajar dulu yang macam-macam baru ambil satu bidang, atau dari kecil sudah bidang tertentu. Nah, pembahasan tentang yang spesialis dulu. Bagaimana kalau dari kecil sudah dididik jadi satu cabang. Ini ternyata ada kisah di bab 1 ini. Judulnya itu bab 1, tren awal yang dini. Ini cerita tentang Laszlo Polgar ya, seorang yang berniat melahirkan. Jadi dari sebelum menikah katanya dia sampai mencari istri itu sudah, saya ingin mendidik anak-anak jenius ya. Jadi dia ingin mempunyai anak yang jenius, dan sehingga visi itu sudah terbawa sampai ketika dia menikahi istrinya yang namanya Clara. Dan akhirnya dia punya anak namanya Susan, Sofia, dan Judith ya. Dan mereka itu semua sejak kecil didorong untuk menjadi pecatur ya. Jadi belajar catur sejak dini sekali. Bahkan Susan itu sejak 4 tahun sudah menjadi menjuarai ya. Sejak 4 tahun sudah jadi. Nah, ini gambaran bagaimana seseorang itu bisa disetting menjadi orang hebat ya di bidang catur. Ya memang dari kecil sudah diajarkan itu oleh kedua orang tuanya. Ini contoh yang spesialis ya. Tapi ada lagi masih di bab yang 1 ya, tentang pandangan lainnya ya, berbeda dengan tadi teorinya, bukan teorinya ya, si Laszlo Polgar, tapi terus kemudian diulas oleh seorang psikolog, Gary Klein ya. Dia pelopor dari model kemahiran pengambilan keputusan yang natural, jadi dari awal banget. Jadi kecampur saya ya. Jadi kalau penelitiannya psikolog Gary Klein itu justru natural ya. Lalu disambung dengan Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ini ya, saya ada beberapa buku beliau ya, yang tentang yang noise dan teman-temannya. Daniel Kahneman, dia cerita tentang heuristik dan bias dari penilaian orang. Jadi kadang-kadang pengalaman itu sama sekali tidak menolong. Seringkali justru menumbuhkan kepercayaan diri, tapi bukan keterampilan. Menarik ya, saya ulang ya pelan-pelan ya. Jadi pengalaman, kalau teorinya yang tadi kan dilatih berulang-ulang, otomatis dia menjadi sangat ekspor gitu ya. Tapi kalau penelitian Daniel Kahneman, justru pengalaman itu mungkin malah nggak nolong. Karena apa? Pengalaman itu hanya menumbuhkan kepercayaan diri, tidak lalu terampil gitu ya. Walaupun akhirnya mereka ya, Daniel Kahneman dan Gary Klein ini, tadi Gary Klein itu bukan yang mendorong, tapi dia justru natural ya, justru alami ya. Kalau Gary Klein tuh dia meneliti 80% keputusan seorang, ini dia ngelihatnya pada naluri main catur ya. Itu justru naluriah dalam beberapa detik. Jadi bukan karena pandangan panjang, tapi ya ketika terlintas diambil putusan itu. Jadi kan sebenarnya naluriah ya. Naluriah. Akhirnya tahun 2009 Daniel Kahneman dan Gary Klein ini menulis makalah bersama. Ini termasuk unik ya. Kalau di sini si David Epstein menganggap wah ini menariknya dua peneliti ini. Daniel Kahneman dan Gary Klein sama-sama menulis makalah yang sama. Apakah pengalaman pasti akan menjurus pada kemahiran atau tidak? Ternyata bergantung pada bidangnya. Jadi akhirnya mereka menemukan, dia melakukan penelitian bareng-bareng. Ya tadi ketika si pecatur yang dari kecil diajarin ya menjadi pecatur handal gitu. Tapi kalau sebenarnya naluriah juga gitu, karena ada yang orang yang memang bakat alami gitu kan. Oh berarti yang mana nih? Oh ternyata tergantung pada bidangnya ya. Bahkan
Akhirnya diceritakan di buku ini bagaimana para pecatur itu melawan algoritma, melawan AI, ya, artificial intelligence. Menang mana nih gitu. Karena Grandmaster ini memiliki ingatan fotografik. Jadi kalau dia ngelihat apa namanya, bidak catur, dia langsung membayangkan ini kesana dengan sangat detail gitu ya. Dan sebenarnya itu ternyata bisa mesin pun bisa melakukannya. Atau diuji, diadu-adu dan sebagainya. Ya. Terus bab 2-nya adalah tentang, ini istilahnya, saya sebenarnya agak tertarik dengan, sayang bahasa Inggrisnya kurang asik ya. Boleh nanti teman-teman kalau yang baca buku Ring yang bahasa aslinya, nanti coba terjemahannya ini gimana. Bagaimana terjadinya dunia yang culas, istilahnya itu dunia yang culas. Jadi kalau saya tangkap sih, dunia yang culas itu sebenarnya ketika dunia yang culas itu dunia yang sebentar, aku pernah bikin ini ya. Jadi ketika terlalu banyak ini ya, terlalu banyak variabel yang itu, dunia yang culas. Contoh misalnya ketika sebentar, dunia yang culas, aku pernah bikin tak tulis di mana ya. Ada istilah dunia yang culas, ada istilah dunia yang ramah, jadi pembelajaran yang ramah. Oh iya, jadi kalau Kahneman tadi nulisnya pembelajaran yang ramah. Jadi ada satu ruang, satu lingkungan yang membuat kita itu harus belajar banyak gitu. Jadi justru variabelnya variabel ya kecepatan kita beradaptasi gitu ya. Atau istilah culas ini aturan yang seringkali tidak jelas gitu. Jadi kan ketika kita spesialis, kenyataannya kehidupan itu banyak dunia itu culas gitu ya. Dunia itu culas. Banyak yang tiba-tiba seorang itu ternyata ukuran-ukuran itu nggak kepake di satu kondisi gitu ya. Bahkan kalau di David Epstein ini juga menukil statementnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu dalam bukunya Muqaddimah, dia menuliskan bahwa seorang penduduk kota yang bepergian ke gurun, jadi seorang penduduk kota yang kalau Ibnu Khaldun itu kan membagi masyarakat kota dan masyarakat Badui gitu ya, masyarakat gurun gitu ya. Seorang penduduk kota yang dianggap lebih beradab ya, ketika dia tinggal di gurun, maka sepenuhnya bergantung pada orang nomaden, orang-orang gurun. Kehidupannya itu bergantung pada orang nomad. Karena yang tahu hukumnya gurun itu ya orang-orang nomaden itu. Jadi selama di gurun, maka orang gurun itu atau nomaden ya, nomad itu jenius untuk ukuran selama di gurun gitu. Jadi kalau tanda petik tadi dianggapnya orang kota itu lebih beradab, lebih jenius, lebih cerdas, lebih terpelajar. Tapi ketika dia tinggal di gurun, maka sebenarnya kecerdasan si orang kota itu nggak berlaku. Yang jenius justru si orang gurun. Ini kan cara pandang bahwa ternyata dunia yang culas tadi ya. Ketika aturannya berubah gitu, kita nggak bisa di situ spesialis menjadi nggak kepake gitu. Karena ternyata ukurannya beda. Nah, kemudian bab 3, ketika lebih sedikit hal-hal yang sama sebenarnya lebih baik. Ya, ini cerita dunia musik. Ini juga banyak hal yang wow gitu ya. Jadi dunia musik itu sebenarnya gimana sih gitu. Ternyata aneh, beberapa dari musisi terbesar itu, musisi besar itu justru autodidak dan tidak pernah belajar membaca musik. Kan jadi, gimana sih gitu. Padahal belajar musik tentu akan membuat dia lebih terampil ya. Tapi beberapa musisi besar itu justru nggak ngerti belajar musik. Jadi bahasa judulnya tadi, ketika lebih sedikit hal-hal yang sama sebenarnya lebih baik. Jadi kalau banyak yang nggak banyak yang kita ulang-ulang gitu, justru malah bisa jadi itu yang lebih baik gitu ya. Kemudian di bab 4 tuh pembelajaran cepat dan lambat ya, bagaimana murid itu, jadi terkadang guru itu memberikan petunjuk sehingga mengubah masalah pembuatan koneksi menjadi penggunaan prosedur. Jadi ada beberapa penelitian di bab ini bagaimana ketika murid punya masalah ya, guru itu seringkali justru hanya gini, bahasanya bagus sih. Masalahnya itu sebenarnya mau membuat koneksi, pola hubungan gitu.
Tapi guru justru ketika dia turun ingin membantu menyelesaikan, dia hanya sekedar memberikan caranya menggunakan prosedur. Ya. Jadi kalau bahasa ini itu masalah konseptual, tapi jadi masalah prosedural gitu. Karena ya tadi misalnya kayak gini, penyelesaian atas permasalahan matematika rumit ya. Jadi murid dibiarkan belajar untuk mencari penyelesaiannya, atau guru datang lalu memberikan ini rumusnya tinggal dipakai. Jadi cara pandang cara anak-anak bekerja kan akhirnya tinggal muridnya hanya membaca prosedurnya kan. Oh tinggal ditaruh di sini ketemunya ini. Padahal sebenarnya proses pembelajaran ini justru konseptual biar si anak itu menemukan penyelesaian atas satu masalah. Ini agak menarik ya. Sebentar ini halamannya di halaman berapa nih ya Pak Bati? Ini ada Socrates pasti punya niat tertentu ketika ia memaksa muridnya menghasilkan jawaban. Jadi ini David Epstein menuliskan itu. Jadi ketika Socrates itu kan ketika dia bertanya ke murid-muridnya, itu kan modelnya dia menanyakan jawaban. Jadi biarkanlah murid itu menjawabkan. Pasti Socrates itu punya niat ketika mendorong muridnya menghasilkan jawaban, bukan memberikan jawaban pada murid-muridnya. Ya, jadi bukan apa kalau di sini efek hiperkoreksi gitu ya. Semakin pembelajar itu yakin bahwa jawabannya salah, semakin informasi itu melekat ketika selanjutnya mereka mempelajari jawaban yang benar. Jadi kalau tidak pernah mencoba mencari jawaban walaupun itu salah, ya kan dia jadi semakin nggak nempel paham dia ketika dia nanti belajar yang benar. Jadi itu pembelajaran yang lambat tapi justru melekat. Kemudian di bab 5 ada berpikir di luar pengalaman. Ini juga ada kok di luar pengalaman sih gitu ya. Jadi ternyata kemampuan kita berpikir secara relasional itu adalah salah satu alasan bahwa kita lah yang menjalankan planet ini. Relasi sangatlah sulit bagi spesies lain. Jadi ini kelebihan manusia. Jadi ya. Kelebihan manusia itu ini kata Gärtner ya, Dendry Gärtner, psikolog ya. Jadi berpikir relasional, menghubungkan itu ternyata salah satu kelebihan kita manusia, sehingga kita diberikan amanat Tuhan untuk menjalankan planet ini. Karena makhluk lain nggak mampu melakukan itu. Dia mengambil contoh Kepler, betul ya, Kepler yang membaca Galileo. Jadi cerita bagaimana ini cerita perjalanan pemahaman kita atas planet-planet ya, dari Copernicus, Galileo, termasuk Kepler ya. Dan ternyata mereka itu akhirnya, si Kepler, kalau ini khususnya di Kepler ya, dia itu dia menyukai analogi. Jadi karena semesta ini demikian lebar luas dan mungkin terkesan rumit, maka dia membangun sebuah analogi yang ternyata dia menemukan itu, dia bisa memahami. Nah, konon katanya kalau di apa namanya, di sini disebutkan Kepler itu kelebihannya kan dia mau mendokumentasikan kebingungannya. Dia bingung tapi dia dokumentasikan. Nah itu kan jadi relasional kan. Kita mikir analogi itu kan gitu. Kalau ini jadi ini maka gitu kan. Kalau kita membayangkan ini karena ini terlalu rumit atau disederhanakan dalam satu analogi. Itu di luar pengalamannya gitu. Jadi kalau kita hanya fokusnya bicara semesta dengan semesta, ternyata jangan-jangan dengan memandang dari sudut pandang yang lain kita justru lebih bisa dimengerti gitu. Jadi tanda petik tadi apa judulnya kan berpikir di luar pengalaman kita. Keenam ya, masalah dari ketabahan yang berlebihan. Jadi ini juga menarik nih. Ketabahan kan kelihatannya bagus ya, tapi kalau berlebihan ya ternyata jadi masalah. Ketabahan yang berlebihan. Ini diceritakan, ini bab ini termasuk yang saya menikmati perlahan-lahan karena dia kayak cerita ya. Dia cerita seseorang, nggak nyebutin nama di awal itu. Seorang yang sangat, dia nyoba macam-macam bidang. Dia sampai ke sekolah seni itu udah usia 33 tahun baru sekolah seni, belajar piano. Ya. Dan ternyata ini cerita tentang Vincent van Gogh, ya, seorang pelukis. Ya. Jadi dia udah sangat telat sebenarnya, tanda petik ya. Dia udah kemana-mana muter, ternyata justru menemukannya di usia-usia itu. Bahkan dia belajar piano karena ia pikir nada-nada itu musik bisa mengajarkan sesuatu tentang nada-nada warna.
Dan akhirnya Van Gogh kan menjadi seniman yang luar biasa. Tapi ternyata perjalanannya itu dulu sangat sangat unik ya. Di sini ceritakan ini bab 6 ya, boleh nanti kalau teman-teman baca ya. Di bab 6 itu begitu panjangnya perjalanan seorang Van Gogh. Ya. Dari sumbernya ini. Jadi sampai akhirnya penulis ini si David Eze ini penasaran dengan ya tadi kalau ngelihat ke cara perjalanan hidup Van Gogh tadi ya. Bagaimanakah kualitas kecocokan. Terus dia melakukan riset ketabahan. Ada beberapa ininya yang diceritakan di situ. Van Gogh. Oke, di bab 7, ini mirip Van Gogh juga ini. Bab 7 ini cerita tentang Frances Hessebein. Frances Hessebein ini seorang saya sampai googling lagi tuh, di Google juga nyari siapa sih sebenarnya beliau. Dia tuh punya jabatan profesional, bahkan 4 sekaligus kalau nggak salah ya. Dia bahkan nolak jabatan yang lain. Statement dia ketika dalam satu wawancara itu gini, ketika menebak kemana hidup akan membawanya, ia justru semakin salah. Dia selalu salah. Jadi ketika dia, setelah ini mungkin begini ya, mungkin begini. Ternyata dia merasa selalu salah, karena kehidupan mereka dia sangat lompat-lompat ya. Jadi dia mirip Van Gogh. Jadi kehidupan panjang, terus akhirnya dia sampai tapi dia sukses semuanya gitu. Ya. Berulang mencicipi hal baru ya, bahkan sampai tua ya. Dia nyoba terus macam-macam dia coba. Sampai akhirnya dia sukses. Nah, bab 8 keunggulan orang luar, ini cerita tentang orang luar ya. Kalau ini ada namanya Al Brigham. Ini cerita tentang seorang yang akhirnya menjadi, kalau saya googling dia punya perusahaan kimia gitu ya. Dan ternyata doktoralnya pun dia nggak belajar kimia. Ini cerita, jadi orang luar ya, tapi dia bisa ini. Atau kasus di 1989 terjadi kapal tangki minyak Exxon Valdez yang bocor di selat. Bocor itu sampai 20 tahunan katanya bermasalah dengan lingkungannya dan bagaimana cara mengambil minyaknya itu. Dan ternyata ada ide-ide yang masuk itu semua mahal gitu. Terus kecuali idenya John Davis yang murah gitu. Dan dia itu terinspirasi oleh ketika dia konstruksi ngecor semen yang keburu kering gitu. Jadi ini contoh cara pandang yang sangat berbeda. Kalau yang tadi masalah chemical nih harusnya kan dari sudut pandang kimia ya. Otak-otik di laboratorium dengan alat-alat kimia. Ternyata justru penyelesaiannya dengan cara pandang yang sederhana oleh seorang John Davis. Ya. Makanya istilahnya keunggulan orang luar. Ya. Kemudian ada lagi pemikiran lateral bersama teknologi usang. Ini juga seru saya pikir ya. Ini cerita tentang game ya. Jadi game itu ada yang jadi kalau dia itu bikin game dengan teknologinya pas-pasan. Tapi si penemunya itu dia mengatakan bahwa jika pengguna itu memang benar-benar suka game itu, permainannya, maka teknologi menjadi urusan belakangan. Bahkan ketika akhirnya ada Game Boy atau saingannya itu dibikin game baru, para stafnya itu khawatir mati kita, selesai kita kalau caranya begini. Bisnis kita kan kalah gitu, karena ada game baru yang lebih canggih. Terus pertanyaan dia, ini namanya siapa sih ya? Oh saya nggak catat ya. Dia dengan jawabnya gini, apakah game itu dengan warna full color? Iya. Tenang, kalau gitu kita baik-baik saja gitu. Jadi karena dia justru kelebihan dia pada kesederhanaan gamenya itu. Ya. Namanya siapa sih? Boleh nanti baca sendiri lah ya. Jadi pemikiran lateral bersama teknologi usang. Jadi teknologinya telat, tapi yang penting ini khas nih. Jadi orang pasti akan tetap suka. Gitu. Dan ada di dalam bab ini juga diceritakan bagaimana spesialis itu justru meningkat di tahun-tahun 85, tapi menurun drastis di tahun 2007. Nah ini saya juga sebenarnya penasaran sih, risetnya gimana ya. Mungkin teman-teman nanti boleh kalau baca dan mencari referensi lainnya. Jadi ternyata dulu itu spesialis nanjak, terus sekarang turun. Ada lagi tentang dikelabui oleh kepakaran, ini tentang bab 10 ya. Ini Paul Ehrlich. Ya, ini cerita tentang bagaimana orang pakar ngomong terus kita percaya, tapi ternyata justru semakin menjauhkan kita dari solusi yang kita butuhkan. Ada belajar menjatuhkan alat yang sudah Anda kenal. Ini juga riset ya, satu penelitian menarik sih. Ya, tapi kayaknya saya tidak jelaskan di sini ya.
waktu udah terlalu ini. Kemudian ada yang sengaja menjadi amatir, jadi ternyata dorongannya malah justru mendingan amatir aja gitu ya. Nah, bagaimana dengan kesimpulannya dengan buku yang panjang tadi ya? Mohon maaf saya tidak menceritakan satu persatu karena seru dan banyak sekali contoh yang rentang-rentang itu. Contohnya dari berbagai macam setting, sudut pandang, latar belakang gitu, macam-macam. Kesimpulan, tadi kan ada 12 bab, satu pendahuluan, 12 bab, lalu simpulannya itu satu bab tersendiri. Kesimpulan juga kayaknya saya baca kalimat terakhirnya aja lah ya. Ada kalimat terakhir di nukilan bait terakhirnya itu gini. Jadi sebenarnya hidup itu, itu adalah eksperimen. Seperti hidup itu sendiri adalah eksperimen. Jadi ada kalimat yang indah lagi sebenarnya. Kekeliruan, saya nukil mana tadi ya. Jadi sebenarnya kita itu awalnya ya keliru terus kita nyoba terus untuk menjadi tidak keliru gitu ya. Memang hidup itu eksperimen. Coba saya catat di mana ya, tadi saya suka kalimat itu. Jadi sebenarnya kita itu ngelakuin suatu salah ya wajar, terus kemudian akhirnya kita menikmati benernya kita setelah kita ngerasain kekeliruan itu. Nah, itu sih kalau di kesimpulannya ya. Jadi memang seperti di cover bukunya, ini cerita tentang generalis yang lebih unggul dari spesialis, dan tentu memang ada masanya. Bisa jadi di masa tertentu spesialis yang akan lebih unggul, tapi dalam penelitian dan pandangan seorang David Epstein di buku ini, sekarang ini justru generalis lebih unggul. Iya sih, bisa disimpulkan begitu sih, Silakan nanti baca, tapi paling tidak ini buku yang sangat menarik untuk era sekarang yang disrupsi ya. Sekarang ini kan tiba-tiba hanya dulu orang membuat perusahaan, organisasi itu dengan sangat besar gitu, dengan banyak divisi melibatkan banyak kepala gitu. Sekarang itu 2 atau 3 orang bisa bangun sebuah usaha gitu. Karena generalis tadi, banyak orang-orang yang memiliki kapasitas yang beragam dan dia bisa combine. Dan itu justru yang lebih bisa bertahan. Wallahu a'lam bishawab, yaitu ngobrolan tentang The Ring. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.